Penyebab saya tenang, alimtu anna rizqi la yakuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Saya yakin Allah tuh hidup, bagi rezeki ama hambanya masing-masing beda-beda, dan masing-masing sudah ditakar karena Allah maha menakar sehingga tidak bakalan tertukar. Alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi. Saya yakin amal solehku nggak bakalan dikerjakan oleh orang lain. Kalau saya pengen punya amal soleh, ya saya yang harus ngerjain. Wa alimtu annal mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiru. Saya yakin kematian itu datangnya tiba-tiba, maka saya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa annahu ta'ala hayyun. Beda-beda halamannya. Wa annahu ta'ala hayyun, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hayyun, yaitu zat yang hidup. Aidu hayatin, yakni yang memiliki sifat hayat. Wa huwa fa'alun darrakun, dan dia Allah yaitu fa'alun yang maha memperbuat, darrakun lagi maha mengetahui, mengerti, maha mengerti. Wa qila, ada pendapat batin, Allah subhanahu wa ta'ala itu kekal azalan, pada zaman azali dulu, wa abadan, dan pada selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih membahas tentang usuluddin yang ada di dalam kitab Bahjatul Wasail ini, saudara sekalian, dan memasuki pembahasan daripada sifat hayat. Wa annahu ta'ala hayyun, artinya wajib seorang muslim, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu hayyun. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hayyun itu maknanya dzu hayatin, tafsirnya begitu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya sifat hayat. Jadi kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah punya sifat namanya hayat, hidup. Hayat sifatun
qaimatun bidzatihi ta'ala tusahihu liman qamat bihi al-idraka. Hayat itu adalah sifat Allah yang qadim, sedari dulu Allah hidup, sekarang hidup, sampai nanti hidup. Kalau kita hayatnya hadisah, dulu enggak hidup, sekarang kita hidup, sekarang hidup, nanti mati. Berdiri pada zat Allah Ta'ala, mau orang tuh percaya atau tidak, tetap saja hayat adalah sifat Allah. Hayat adalah sifat Allah. Hayat itu fungsinya mentashih bagi zat yang tersifati hayat, memiliki ilmu, iradat, kudrat. Kalau ada orang kuasa pasti hidup. Kalau ada orang punya keinginan pasti hidup. Kalau ada orang punya pengetahuan, hidup. Sebab enggak mungkin ada ilmu, ada keinginan, ada eksekusi, ada kemampuan bila tidak hidup. Orang mati enggak ada keinginan, orang mati enggak ada kemampuan, orang mati enggak ada pengetahuan. Masa orang mati ngaji, ya kan? Ngeri juga. Begitu. Maka hayat itu disebut ta'alluq tashih. Ta'alluq hayat itu namanya ta'alluqut tashih, yakni ta'alluq mengesahkan siapapun yang disifati hayat mesti ada idrak, ilmu, iradat, kudrat, mesti begitu. Maka di sini kata Syekh Nawawi, wa huwa fa'alun darrakun. Allah maha memperbuat, darrak, Allah maha mengidrak, maha tahu, maha berkehendak, maha kuasa. Itu hayat. Hayat itu saudara bukan roh. Hayat itu bukan nyawa. Nyawa itu bukan hayat. Sebab berapa banyak yang tidak punya hayat, yang tidak punya nyawa, tapi hidup. Tidak punya nyawa tapi hidup, sebagai mukjizat kepada Nabi. Banyak batu-batuan ngomong Assalamualaikum ya Rasulullah, pohon-pohonan ngomong Assalamualaikum ya Rasulullah. Banyak. Itu menunjukkan hayat itu bukan ruh. Ruh itu bukan hayat. Begitu saudara. Dan hidupnya Allah berbeda dengan kita makhluk. Bila kita hidup dengan ruh, maka Allah hidup dengan zatnya. Yang hidupnya dengan ruh pasti bakal ngalamin mati kayak kita. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, apa itu nafas? Dziruhin, yang punya ruh mesti
ngalamin mati, ngerasain mati. Kita orang nih bakalan mati. Kalau Allah wa annahu ta'ala hayyun, kalau Allah hidup. Dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan Allah jelaskan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah tuh memiliki sifat namanya hayat, yang hidup. Allah tuh hidup, mustahil mati. Andai tidak bersifat hayat, maka tentu sifatnya lawanannya mati. Kalau mati mustahil ada langit tanpa tiang begitu yang nyipta mati, ada bumi, ada segalanya, mustahil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersifat hayat. Lalu apa yang muncul di dalam hati seorang hamba bila benar-benar tertanam keyakinan bahwa Allah bersifat hayat? Al-Quran memberikan pancaran cahaya hayat dengan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah kepada Tuhan yang bersifat hayat, yang tidak pernah mati selamanya. Maknanya sikap manusia, kalaulah dia yakin Allah bersifat hayat, maka akan muncul tiga kemungkinan, dan tiga-tiganya bagus. Ada namanya kelas ilmul yaqin, ada kelasnya ainul yaqin, dan ada kelasnya haqqul yaqin. Ini kelas keimanan pada sifat hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam mensikapi hayat ini, manusia muslim terbelah tiga. Ada orang bermasalah, maka tiga kemungkinan. Boleh saja dia menyerahkan urusannya kepada pengacara yang handal. Dia ada upaya, dan banyak upaya yang dilakukan supaya pengacara handal ini ngurusin dia. Satu. Dua, bisa saja sikap dia kayak anak, diserahkan urusannya kepada ibunya. Tiga, bisa saja posisinya kayak mayit di hadapan yang memandikannya, amil. Maka yang tertinggi, orang yang yakin Allah itu bersifat hayat, dia harus memposisikan diri kudu mati sebelum nyawa hilang dari badan. Kudu nganggep dirinya mayat di hadapan Allah yang bersifat hayat. Kalau mayat hendak punya keinginan, enggak ada perlawanan,
Enggak ada berontak. Mayit dimandiin berontak enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak berontak? Udah percaya 100% kepada yang memandikan. Dan bila hayat itu full di dalam hati seorang hamba, maka dia percaya 100% sama Allah. Enggak bakalan Allah telantarkan dia, enggak bakalan Allah enggak ngasih makan dia. Yakin. Mayat, biar kata kita dulu musuhan sama tuh orang, kita mati, insya Allah mandi enggak digantung dari leher, dimasukin ke sumur, digini-giniin, enggak ada. Biar kata kita bengal sama Allah, kita tetap masih diopenin sama Allah. Serahkan, namanya disebut tafwid. Wa ufawwidu amri ilallah. Ini orang yang 100% yakin Allah bersifat hayat, tawakal total sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berontak kepada Allah, dia terus mengabdi kepada Allah apapun saja yang terjadi. Bila ini tidak bisa berpangkat kayak mayit di hadapan Allah dengan kelas hakul yaqin, turunlah kita pada kelas ainul yaqin, pada sifat hayat. Apa itu ainul yaqin, sifat hayat? Yaitu posisikan kita kayak bayi di hadapan ibu, kayak bocah di hadapan orang tua. Kalau kita memiliki sifat ini kayak bocah, maka hidup kita tenang, enggak stres. Mau lebaran kurang seminggu, belum punya baju, stres enggak bocah? Hah? Stres enggak? Hah? Kagak. Mau ini mau bulan Juli, mau masuk sekolah, enggak stres bocah. Kenapa? Yakin orang tuanya openin dia. Apakah kita mau posisikan Allah jadi amil? Apakah kita posisikan Allah jadi ibu kita? Artinya enggak mungkin ibu menelantarkan kita. Karena itu dosa yang paling besar di mata Allah adalah dosa ragu tentang kemahakuasaan Allah, ragu tentang rezeki, berarti ragu Allah openin dirinya. Bila kumbang, tokek, cicak, kucing dipikirin rezekinya oleh Allah, masa iya kita ditelantarkan oleh Allah? Bila seorang ibu memikirkan makanan daripada anaknya, masa iya Allah yang mencipta kita enggak mikirin kita? No, orang non muslim saja ibadah juga kagak, nyembah Allah juga kagak, dibagi no rezeki. Masa kita yang mau ibadah lalu enggak diopenin sama Allah? Kalau kata orang Kreo, ilokan.
Masa iya Tuhan gak openin? Allah lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Bila si ibu aja ngurusin anaknya, tahu rintihan ini pup, ini lapar, Allah tahu apa yang dibutuhin kita. Cuman kitanya aja orang yang kagak betahan, pengennya buru-buru, kurang klop sama Allah. Kalau Allah suruh lewat muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, entar dulu. Kalau Allah panggil, Allah minta. Tapi kalau kita minta sama Allah, pengennya buru-buru, nggak klop namanya, nggak klop. Begitu. Kalau mau kondangan kita rapi, cakep, milih-milih bajunya. Kalau mau ngadep Allah, sembarangan, kaos oblong jadi aja, dan lo ban terhandap dibaca juga lagi sholat, pakai kaos begitu jadi aja. Ini namanya gak klop. Bagaimana mungkin Tuhan pengen openin kita sementara kita aja kurang peduli sama Tuhan? Seakan-akan tinggian pengantin sama Tuhan. Bukankah yang ngasih nyawa dia Tuhan? Bukankah yang ngasih hidup dia Tuhan? Bukankah yang ngasih makan dia Tuhan? Kenapa buat Tuhan kita sembarangin? Pakai kaos oblong aja jadi, daster bolong juga jadi aja. Begitu, pakai baju yang udah lusuh, deket, kucel, jadi aja. Tapi kenapa buat pengantin kita luar biasa persembahkannya? Apakah tinggian pengantin sama Tuhan di mata kita? Lalu kemudian Tuhan pengen tinggi perhatiannya sama kita, sementara kita perhatian sama Tuhan lebih rendah dari biasa-biasa. Ini karena kita kurang faham pada wa annahu ta'ala hayyun aidu hayatin wa huwa fa'alun darra. Kurang mengerti. Bila kita mengerti pada sifat hayat, maka kita akan memiliki akhlak yang begitu bagus sama Allah. Kita nyandarnya sama yang punya hayat saja. Kita nyandarnya sama Allah, nyandar sama jabatan pensiun. Kalau enggak mati dulu kita sebelum pensiun. Nyandar sama orang tua kita mati. Maka nyandarlah kepada Allah yang hayyu, hidup, tidak pernah mati. Karena itu saudara sekalian, seorang sufi besar namanya Imam Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham seorang sufi besar. Disebut Asham karena dia pura-pura tuli, maka disebutlah Hatim orang yang budak. Hatim Al-Asham, Hatim yang budak. Padahal enggak. Ini jadi walinya gara-gara pura-pura budak. Itulah Hatim. Satu hari di warung dia dagang bawang. Ada seorang gadis cantik, anak muda cantik, beli bawang sama dia di warungnya. Pak Hatim, saya beli bawang. Baru ngomong begitu, kentut gede banget kentutnya, muka dia merah, malu kentut di muka umum, malu. Hatim melihat dia malu, langsung ngambil sikap mulia. Dia bilang, beli apa nih? Bawang Pak. Hah? Apa? Bawang.
yang kenceng. Apaan? Terus saja apaan, sampai dilihat mukanya merah malu, berubah normal lagi. Alhamdulillah, kentut saya gede begitu kagak denger. Untung aja saya kentut di hadapan orang budak, karena kecil. Padahal enggak budak, sehat, tidak mau mempermalukan orang. Maka Hatim dari situ jadi wali min auliyaillah, wali besar, gara-gara pura-pura budak. Maka terkenallah dalam dunia sufi ada orang namanya Hatim al-Asam, Hatim orang yang budak. Begitu, karena budak daripada aib dan kekurangan orang. Hatim al-Asam ditanya, wahai Hatim, apa rahasianya hidupmu itu nampaknya bahagia selalu? Enggak ada kebingungan dalam hidupmu. Apa rahasianya? Kata Hatim, apa ya? Saya sih memandang hidup itu percaya aja sama Allah bersifat hayat. Maka dari percaya itu saya muncul 3 pikiran. Dari sini nih saya tenang. Apaan? Kata Hatim, penyebab saya tenang, alimtu anna rizqi la yakuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Saya yakin Allah tuh hidup, bagi rezeki ama hambanya masing-masing beda-beda, enggak ada yang sama. Biar majelisnya sama, dagangnya sama, wiridanya sama, tapi tidak sama. Dan masing-masing sudah ditakar, karena Allah maha menakar, sehingga tidak bakalan tertukar. Kata Hatim, alimtu anna rizqi la yakuluhu ghairi. Aku yakin 1000% rezekiku kagak bakalan dimakan orang lain. Kalau memang itu rezeki saya, mesti sampai sama saya. Mau dihalang-halangin kayak apa, mau tokonya di pojok kayak dia di depan, kayak kalau rezeki saya mau dapet aja, nggak bakal tertukar. Kalau bukan rezeki saya, mau saya pala jadi kaki, kaki jadi pala, nggak bakalan. Sebab itu bukan rezeki saya. Saya yakin rezeki saya tidak pernah dimakan orang lain, sehingga jiwa saya tenang, nggak mau ngiri sama orang. Biar kata salamnya sama, salamnya Qori, ustadz kita tuh yang barusan baca dustur, sama salamnya pengemis sama, bunyinya assalamualaikum, enggak beda. Tapi ada yang assalamualaikum 1000, ada yang assalamualaikum Qori tuh mahal, apalagi Muammar ZA, ya kan, mahal. Kenapa? Rezeki ada yang menakar, sehingga enggak bakalan tertukar, enggak bakal ngiri di hati. Kalau rezeki kita mesti sampai sama kita. Lihat di Tanah Abang, orang dagang, yang deket aja di Cipadu, dagang bahan semuanya. Yang ini ada pembelinya, yang ini ada pembelinya, yang ini ada pembelinya, bahannya sama. Kenapa? Karena Allah Dzu Hayat, karena Allah memiliki sifat hidup, dan kita enggak perlu takut
untuk tidak hidup karena Tuhan kita hidup. Kenapa kita hidup? Takut. Kata Imam Hatim, rezeki saya kagak bakal dimakan orang lain. Yang dimakan orang berarti bukan rezeki saya, nggak bakal ketukar. Begitu. Kalau ada rezekinya mesti sampai. Kata beliau, alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi. Saya yakin 1000% amal solehku enggak bakalan dikerjakan oleh orang lain. Kalau saya pengen punya amal soleh, ya saya yang harus ngerjain. Itu teman kita, bini kita sedekah luar biasa, kata kita, tuh bini gua sedekah. Itu buat kuburan dia, bukan buat kuburan kita. Kuburan dia, kuburan kita. Kuburan dia, ada pengurus masjid minta sumbangan, kan udah bini gua, ya buat kuburan dia, kuburan kita belum. Sebab amal solehku tidak pernah dikerjakan oleh orang lain. Fa ana masghulun bih, saya sibuk daripada mengomentari orang, sibuk mengerjakan amal soleh yang saya bisa kerjakan. Kata Hatim, wa alimtu annal mauta ya'ti baghtatan fa ana ubadiruh. Saya yakin kematian itu datangnya tiba-tiba, maka saya mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Saya kurang suka mengomentari ini, mengomentari itu. Saya harus jalan menatap masa depan saya, karena saya yakin hayat saya hayat hadisah, hidup saya hidup baru yang bakalan ngalamin mati. Sebab saya punya ruh, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa pasti mati. Karena itu saya tidak mau mati-matian mengejar sesuatu yang kagak manfaat kala mati. Saya maunya mengejar sesuatu yang manfaat saat mati. Maka ini yang membuat saya tenang. Keyakinan saya pada sifat hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara sekalian, kata Syekh Nawawi, wa annahu ta'ala hayyun aidu hayatin wa huwa fa'alun darrakun. Karena itu Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikamnya beliau menyatakan pada bagian ini, kata beliau, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda mati-matian musing-musingin perkara yang dijamin rejeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sementara Anda berleha-leha terhadap keselamatan akhirat, surga yang kagak dijamin. Itu yang dituntut. Itu menunjukkan bukti pupusnya cahaya mata batinmu. Bila orang punya perhatian lebih, maka dia yang dipikirin macan yang mau nerkam. Itu yang dipikirin, bukan laler yang ada di atas hidung yang dipikirin. Macan udah mau nerkam masih diem aja bikin laler, kurang ada manfaatnya. Dia pikirin bagaimana nanti malaikat Zabaniyah mau nyeret-nyeret ke neraka, bagaimana Mungkar Nakir siap mau gebuk kita. Pikirin itu daripada mikirin hal-hal yang kurang berfaedah.
Maka orang yang mati-matian mengejar yang dijamin rezeki, sementara surga tidak dijamin, enggak pasti kita masuk surga, enggak pasti, hanya kepengen. Maka dengan ngaji ini pengen masuk surga, dengan sholat kita pengen masuk surga, pengen dan kepengen namanya cita-cita, dan cita-cita bukan kepastian. Rezeki barang pasti, maka siapapun saja hidup, tidak ada yang gak hidup. Lihat tetangga kita yang pensiun dari dulu, udah 20 tahun yang lalu masih hidup sampai sekarang. Kita yang kurang setahun lagi pensiun gusar. Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, padahal belum pensiun. Ada kendala pada jiwa kita, hubungan dengan wa annahu ta'ala hayy, hubungan bahwa keyakinan Allah Maha Hidup. Seakan-akan kalau bakal berhenti dari perusahaan berarti kita mati. Perusahaan adalah ruh kita, perusahaan adalah Tuhan kita. Padahal engkau kita enggak kerja di perusahaan juga hidup, bahkan bisa bagi warisan sama anak cucunya. Masa kita bingung karena kita kurang yakin kepada wa annahu ta'ala hayy, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat hayat, memiliki sifat namanya hayat, hidup. Maka seorang muslim harus yakin sama Allah. Pengacara yang handal aja kita tenang, Allah lebih hebat dari pengacara handal. Tenang saja. Bila kucing makanannya ikan, ikan adanya dalam air, kucing kagak berani sampai detik ini sama air, masih hidup sampai detik ini. Kucing kontrakan gak punya, kios gak punya, gudang bahan gak punya. Tenang, masa kita stres? Yang ada tangan, ada kaki, ada akal, kurang mantap sama Allah yang bersifat hayat. Tinggal dimantepin saja dalam hidup kita, agar supaya kita mantap pada dzu hayatin wa huwa fa'alun darrak. Maka bila kita kayak orang-orang soleh tempo dulu yang sudah mati sebelum mati, yang bergantung pada Allah yang bersifat hayat. Lihat wali-waliullah kayak Wali Songo, kata kita mati tapi terus hidup, bahkan masih bisa ngasih makan tuh wali-wali sama yang dagang-dagang sampingnya. Udah matinya masih bisa ngasih makan, gimana hidupnya? Kenapa itu? Karena dia pernah mati sebelum mati. Perasaan dirinya mati di hadapan Allah yang Maha Hidup, sehingga akhirnya diberi hidup oleh Allah sesudah matinya. Berapa banyak orang yang mati tapi di mata Allah hidup, dan berapa banyak orang yang nampaknya hidup berjalan di muka bumi tapi di mata Allah dia mati, karena dia tidak memahami Allah bersifat hayat. Maka mantepin pada hayat ini. Ayam saja anaknya 8, banyak 8, begitu kecil 8 kayak begitu. Mana kerjaan gak punya, corona juga belum habis, pandemi belum habis, belum endemi. Anak 8, kantor gak punya, mana lakinya si boy kagak open, nyari babon-babon lain. Bisa gedein anak 8, masih ya kita yang anak timbang 2. Begitu kantor buat kerja kita ada, begitu motor buat gojek kita ada, masih iya kita nggak bisa. Inilah yang kudu mantap dalam hidup kita.
Maka kata Muallim Syafi'i Hadami, mantepin keyakinan pada sifat hayat dengan banyak-banyak membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Kata beliau 1000 kali dibaca sehari semalam, jangan lebih, jangan kurang. Begitu maka kehidupannya akan berubah drastis luar biasa ke arah yang lebih baik. Akan diberikan keberlimpahan rezeki, akan diberikan banyak kemudahan dalam berbagai problem yang menimpanya. Kenapa? Karena mengerti Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, beri kami kehidupan yang lebih baik. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri, Maha mengatur, bimbing kami dengan bimbingan-Mu yang terbaik. Baca ini bila stres kita, biar kita diberikan keyakinan sifat hayat, dari sana keberlimpahan rezeki, dari sana keberlimpahan barakah akan diberikan kepada siapapun yang istiqomah memahami tentang Ya Hayyu Ya Qayyum. Syekh Nawawi Al-Bantani juga ajarkan di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, dan banyak lagi ulama-ulama lain begitu mengajarkan bagaimana kita harus banyak baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebagai apa? Sebagai muncul kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat namanya sifat hayat. Wa qila baqin azalan wa abadan. Ada pendapat kalau disebut hayyun maknanya Allah langgeng dari dulu dan selama-lamanya, enggak pernah mati. Kalau kita bakal mati, kita harus sadar. Kalau kita ingat mati itu bukan di wirid. Ingat mati itu bukan wirid mati 33 habis sholat, bukan. Tapi ada sadar dalam jiwa kita, ini hidup sebentar, tidak lama. Maka apa yang kita bisa kerjakan pada yang sebentar ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya kita hidup berarti, supaya kita hidup bermakna. Inilah sekelumit dari apa yang kita bisa ambil daripada kalam Syekh Nawawi Al-Bantani, wa annahu ta'ala hayyun aidu hayatin wa huwa fa'alun darrakun wa qila baqin azalan wa abadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, kemantapan iman pada sifat hayatnya Allah terhujam dalam qalbu dan hati sanubari kita. Ke depan hidup kita makin tenang, ke depan hidup kita makin bahagia, ke depan hidup kita makin mantap menatap hari-hari mendatang dengan keyakinan yang kuat. Allah openin kita. Yang tidak ibadah aja Allah nggak openin, apatah lagi kita yang mau duduk-duduk di majelis ilmu, mau ibadah, Allah openin ama kita. Cuman kelemahan kita, rezeki kadang memandang duit semata, badan sehat enggak dipandang rezeki. Ini kelirunya kita. Istri kita baik enggak dipandang rezeki. Ini kelirunya kita. Oksigen gratis enggak dipandang rezeki. Ini kelirunya kita. Teman-teman yang baik di sekeliling kita enggak dipandang sebagai rezeki, padahal rezeki begitu banyak dan banyak. Cuman kita seringkali
demen memperbincangkan orang lain sehingga stres pada diri kita sendiri. Kita demen memakai baju orang lain, kurang mau memakai baju ukuran badan sendiri. Disitulah muncul stres. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita, hidup kita makin berkah, umur kita berkah, ilmu kita berkah, usaha-usaha kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah, teman-teman kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.